Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadi Vanessa Maharani dengan nomor stambuk F1B1-19063. Sesuai dengan tugas yang telah diberikan, maka hari ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik. Baik, langsung saja dalam rangkaian listrik ada beberapa simbol dasar yang selalu digunakan. Yang pertama adalah baterai yang disimbolkan dengan, dan kemudian ada kapasitor yang disimbolkan dengan, dan yang terakhir itu ada resistor yang disimbolkan dengan. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel dari resistor. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu resistor. Resistor merupakan komponen pasif elektronika yang dikenal dengan istilah tahanan atau hambatan. Hal ini karena dari resistor yang menahan atau menghambat arus listrik yang melewatinya. Selain berfungsi sebagai penghambat jalannya arus listrik, resistor juga dapat berfungsi sebagai pembagi tegangan seperti yang digunakan dalam rangkaian saklar dan penguat transistor. Yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri dari resistor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih resistor yang disusun secara sejajar atau berbentuk seri. Dengan rangkaian seri ini, kita bisa mendapatkan nilai resistor pengganti yang kita inginkan, yaitu seperti. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari rangkaian seri. Di sini ada dua buah baterai dan dua buah lampu. Dan sekarang ini masih merupakan rangkaian terbuka. Kemudian akan menjadi rangkaian tertutup, kemudian listrik akan mengalir dan kedua buah lampu ini akan menyala. Jika lampu yang satu mati, maka lampu yang lainnya akan ikut padam. Dalam rangkaian seri ada beberapa kelebihan. Yang pertama, membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit. Kemudian biaya pembuatan rangkaian lebih murah. Selain kelebihan, ada juga kekurangannya, di mana yang pertama, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Kemudian nyala lampunya tidak sama terang. Baik, yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel resistor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih resistor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Sama seperti dengan rangkaian seri, rangkaian paralel juga dapat digunakan untuk mendapatkan nilai hambatan pengganti seperti. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja rangkaian paralel. Di sini masih merupakan rangkaian terbuka. Kemudian akan menjadi rangkaian tertutup dan kemudian listrik akan mengalir. Kemudian kedua lampu akan menyala. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Dalam rangkaian paralel ada beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, jika salah satu lampu padam, lampu yang lainnya tetap menyala. Kemudian nyala lampu itu sama terang. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dari rangkaian paralel, yaitu yang pertama, membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak. Kemudian, biaya untuk pembuatannya itu lebih mahal. Itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari rangkaian paralel. Baik, sekarang kita akan membahas tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel dari kapasitor. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu kapasitor. Kapasitor merupakan salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu atau sementara. Dalam dunia elektronika, komponen kapasitor disebut juga kondensator. Baik, yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian ini merupakan kombinasi dari beberapa kapasitor yang disusun secara deret atau seri. Berikut merupakan rumus rangkaian kapasitor yang disusun seri. Kemudian kita akan membahas tentang rangkaian paralel. Merupakan kombinasi dari beberapa kapasitor yang disusun secara sejajar atau paralel. Berikut rumus dari rangkaian kapasitor yang disusun secara paralel. Baik, sekarang kita akan masuk dalam penjelasan tentang gaya gerak listrik.
Gaya gerak listrik adalah gaya yang timbul dari perbedaan potensial antara ujung-ujung penghantar tanpa dialiri arus listrik. Gaya gerak listrik atau biasa disingkat GGL ini merupakan energi yang menggerakkan muatan-muatan listrik yang berbeda di antara dua kutub, baterai, atau generator. Satuan untuk gaya gerak listrik adalah volt. Gaya gerak listrik dapat timbul dari alat yang memiliki kutub negatif dan kutub positif yang terpisah. Dua kutub ini disebut terminal. Muatan listrik positif akan berkumpul di terminal positif. Muatan listrik negatif akan berkumpul di terminal listrik negatif. Terminal positif disebut juga dengan anoda, sedangkan terminal negatif disebut juga dengan katoda. Baik, sekarang kita akan masuk dalam hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff merupakan salah satu hukum dalam ilmu elektronika yang berfungsi untuk menganalisis arus dan tegangan dalam suatu rangkaian. Hukum Kirchhoff pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika yang bernama Gustav Robert Kirchhoff yang berasal dari Jerman pada tahun 1845. Dalam hukum Kirchhoff ada dua teori. Baik, yang pertama adalah hukum Kirchhoff arus. Hukum Kirchhoff arus merupakan hukum Kirchhoff pertama yang menyatakan bahwa arus total yang masuk pada suatu titik percabangan adalah nol. Hukum Kirchhoff arus ini dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Hukum Kirchhoff yang kedua adalah hukum Kirchhoff tegangan. Pada hukum Kirchhoff tegangan ini menyatakan bahwa pada setiap rangkaian tertutup, jumlah tegangan adalah nol. Hukum Kirchhoff tegangan ini dapat juga dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu adalah rangkaian RC. Rangkaian RC atau yang biasa disebut dengan rangkaian resistor dan kapasitor sering kita jumpai dalam suatu rangkaian elektronika. Rangkaian RC tersusun dari satu resistor dan satu kapasitor yang merupakan rangkaian RC paling sederhana. Rangkaian RC sederhana adalah rangkaian seri resistor dan kapasitor. Ketika rangkaian hanya terdiri dari satu kapasitor bermuatan dan satu resistor, kapasitor tersebut akan melepaskan energi yang disimpannya melalui resistor. Beda potensial di kapasitor yang tergantung pada waktu dapat dihitung menggunakan hukum Kirchhoff. Rangkaian RC paralel yang sangat kurang menarik jika dibandingkan dengan rangkaian seri. Hal ini disebabkan tegangan keluaran arus sama dengan masukan. Jadi, dalam rangkaian ini tidak berperan sebagai filter kecuali diberi sumber arus. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang rangkaian listrik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.